Mau klarifikasi gimana lagi ya? Mau klarifikasi gimana? Mereka mau klarifikasi gimana pun susah rakyat percaya itu. Hah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, tadi setelah Pak Kamarudin Simanjuntak membeberkan ada Dirut BUMN yang punya dana 300 triliun untuk persiapan Japres, ya ini memang mau 2024, siap-siap aja lu. Tapi gue insya Allah nggak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Salah satu guru gue ya, Abdullah bin Ibrahim bin Smith, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau bilang begini, beliau pernah cerita begini, binatang yang paling bodoh itu adalah keledai. Tapi keledai itu tidak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali walaupun diseret sama tuannya. Artinya keledai kalau udah pernah jatuh di lubang itu nggak mau lagi gitu. Mau diseret aja nggak mau. Padahal keledai itu paling bodoh udah. Nah, gua nggak mau jadi lebih bodoh dari keledai gitu. Nah, setelah Pak Kamarudin ngomong begitu dan ada isu tentang Copres-Capres ini, akhirnya terungkap dana judi online Verdi Sambo diduga untuk kawal Pilpres 2024 capai 1,3 triliun rupiah per tahun. Itu dari dana judinya. Jadi untuk Copres-Capres guys, ya Copres-Capres. Padahal kalau mau nih influencer kayak gue nih,
Itu bisa jadi corongnya copras capres tuh. Bisa banyak duitnya, tapi naudzubillah ya. Naudzubillah kalau kita ya enggak dia. Enggak. Hidup gue miskin tapi nggak seanjing itu udah. Hidup gue miskin tapi nggak seanjing itu. Ini kita baca dulu. Intinya memang masalah Sambo ini terbongkarnya ke urusan masalah uang gitu. Ya, uang. Ini 21 Agustus dari Demokrasi. Kode konsorsium 303 judi online Ferdi Sambo viral di media sosial. Judi online konsorsium 303 viral di tengah-tengah kasus Ferdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Isu judi online 303 Ferdi Sambo merupakan buntut panjang kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Ferdi Sambo CS. Isu ini pun menyebar hingga akhirnya muncul bagan deretan orang penting dan berpengaruh yang menjadi kaki tangan praktik judi online 303 tersebut. Ya, semenjak Pak Kamarudin Simanjuntak itu bersuara dan naik Ferdi Sambo ini, kebongkar kebohongan, kebongkar rekayasa. Itu makin banyak orang yang berani berbicara juga. Ya karena memang ini Ferdi Sambo ini akumulasi dari peristiwa-peristiwa dulu. Banyak orang yang dikecewakan. Dan ini kebongkar gitu. Kenapa? Iyalah Ferdi Sambo ini kasat gasus bro. Kepala Satgasus. Pimpinan Satgasus yang memang nyari duitnya sendiri gitu, mandiri. Ya dari mana duitnya? Pasalnya baru-baru ini beredar dokumen Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 yang membackingi berbagai bisnis ilegal. Salah satunya perjudian. Berbagai bisnis ilegal, salah satunya perjudian. Ya kalau berbagai, itu nggak satu bro. Wadahu bro. Kabar terbarunya muncul peta gambar struktur tentang skema kerajaan gelap Ferdi Sambo. Diduga terkait judi online, narkoba, dan lain sebagainya. Pada gambar tersebut bertuliskan Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303. Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Sambo terseret masalah lain dengan dugaan judi online. Belakangan, publik dihebohkan dengan grafik Kaisar Ferdi Sambo dan Konsorsium 303. Selain Ferdi Sambo, ada 6 jenderal bintang 2 dan seorang jenderal bintang 1 yang diduga ikut terlibat dalam skandal bisnis judi online. Berdasarkan data yang beredar, Ferdi Sambo dan para kroninya disebut-sebut menerima dana senilai 1,3 triliun rupiah per tahun dari bisnis haram tersebut. Banyak itu. Untuk apa? Untuk copra-capres. Berarti Pak Tito tahu ya? Kayaknya Pak Tito tahu lah kan copra-capres, masa Menteri Dalam Negeri nggak tahu? Konon, dana tersebut disinyalir akan digunakan untuk mengawal calon presiden potensial pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan operasi itu diduga akan dipimpin langsung oleh Ferdi Sambo dan 2 jenderal lainnya, yakni Irjen SN dan Irjen AD. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan klarifikasi apapun tentang grafik Kaisar Ferdi Sambo dan Konsorsium 303 itu. Mau klarifikasi gimana lagi ya? Mau klarifikasi gimana? Mereka mau klarifikasi gimana pun susah rakyat percaya itu. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya masih fokus untuk mengusut tuntas kasus Brigadir. Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan pernyataan Dedi itu tidak membantah maupun mengiyakan. Dalam logika informasi, kalau ada informasi yang buruk tapi tidak dibantah, tapi juga tidak diiyakan, maka bisa dibilang itu benar. Karena kalau misalnya itu tidak benar, informasi buruknya langsung dibantah. Teorinya begitu, kata Refli Harun. Iya. Benar juga ya. Biasanya kan kalau jelek masalah uang gitu ya kan.
Langsung kalau penting banget langsung dibantah. Ini nggak berani bantah juga. Bunker uang itu kan langsung dibantah ya. Iya enggak sih? Bunker uang kan dibantah ya. Refli Harun mengungkapkan berdasarkan polling yang ia buat di media sosial, sebanyak 97% dari total 1.100 orang yang mengikuti vote percaya bahwa Satgasus Merah Putih pimpinan Ferdi Sambo terlibat dalam bisnis judi online. Iyalah, udah. Kita percaya Pak Kamarudin dan timnya gitu. Rakyat itu percaya itu. Rakyat sementara sebanyak 2% orang tidak percaya dan sisanya 2% mengaku ragu-ragu. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu mengatakan angka ini menunjukkan angka yang ekstrim. Menurut Refli Harun, isu ini akan terus menggelinding ke depannya, karenanya ia pun mengimbau agar segera dibentuk tim independen. Penting banget tim independen itu, termasuk di dalam tim independen itu adalah pengacara keluarga Brigadir J. Itu kalau gue lihat. Karena Pak Kamarudin, terus Pak Alvin Lim, itu orang-orang yang paham itu. Orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti gitu. Itu harus ada independen. Nah, kalau Pak polisinya lagi yang nyelidiki kayaknya berat mah bro. Ya mereka-mereka itu. Karena ini melibatkan Polri, tidak ada cara lain kecuali melibatkan tim independen. Kalau diserahkan kepada Mabes Polri sendiri, sama saja bohong. Karena itu namanya jeruk makan jeruk katanya. Iya, nggak mungkin jeruk makan jeruk, ya kan Pak? Nggak mungkin. Makanya kita nih, masalahnya di dalam tubuh Polri sendiri itu ada kejanggalan itu. Contoh, satu kejanggalan aja nih. Ada bintang 3 nonjok gitu. Sementara bintang 1, bintang 2 yang lainnya aktif-aktif semua. Nonjok kenapa itu Pak? Kasih penjelasan sama publik. Ya kan ada bintang 3 nonjok. Biar tidak jeruk makan jeruk, maka serahkanlah kepada tim independen untuk memastikan ini benar atau tidak agar tidak menjadi fitnah, tegasnya. Dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ya guys, jadi kesimpulannya kalau dari berita ini, negara kita ini demokrasi oligarki kayaknya. Ya. Gue jadi ingat lagunya Eko, Tuan 13 sama Zen Panzer tuh. Mereka omnivora, pemakan segalanya, usulkan peraturan yang melindungi katanya. Negara kita penganut demokrasi, rasanya berpindah jadi oligarki. Awas, 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 ada impostor. Bermuka 2 aslinya koruptor. Keren itu. Keren itu lagu keren. Ternyata ya oligarki ini menguasai semua lini dan Ferdi Sambo ini saat ini dari judi aja segini. Belum yang lain. Illegal logging, belum narkoba, duit. Dan ini jadiin pengalaman kita gitu. Kita jangan sibuk pilpres dulu kalau gue. Ini dulu diungkap dulu, bersihin dulu semuanya. Kalau kita udah copras capres, kalau duitnya dari sini ntar siapapun copras capresnya ya bakal begitu lagi mah bro. Bakal tetap aja dikendalikan oleh oligarki. Nih nanti kita akan coba ya ngeliatin informasi. Gue yakin ya ke belakang nanti ke depannya nanti bakal banyak orang ngomong tentang borok-borok gitu. Ya, borok-borok orang-orang oknum polisi, pejabat akan kebongkar. Ya, gitu aja dari gue ya guys, konten gue kali ini. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau kalian merasa ini manfaat, share, insya Allah jadi jariah. Gue Bapak Aldo mohon diri. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan jadi keledai deh guys. Jangan lebih bodoh dari keledai gitu. Mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Jangan deh ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada
ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا منتقم آمين يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.